Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas perbankan syariah I semester 2. Baik, dalam beberapa menit ke depan kami akan mempresentasikan mengenai Service Marketing Communications. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri satu persatu. Kenalkan, nama saya Susung Widiawati Maharyani dengan NIM 4022220202. Saya memiliki job desk sebagai presentator. Perkenalkan, nama saya Tri Wulansari Palupi dengan NIM 4022220205. Saya memiliki job desk sebagai editing. Perkenalkan, nama saya Tias Dista Putri Angelina dengan NIM 4022202008. Di sini job desk saya sebagai presentator. Kenalkan, nama saya Vina Febriasti dengan NIM 4022200211. Saya memiliki job desk sebagai penulis rangkuman. Perkenalkan, nama saya Wiji Astuti dengan NIM 4022200214. Saya memiliki job desk sebagai editor. Perkenalkan, nama saya Yisi Fatmawati dengan NIM 4022200217. Saya memiliki job desk sebagai penulis rangkuman. Perkenalkan, nama saya Zahra Wayu Herunisa dengan NIM 4022202220. Saya memiliki job desk sebagai presentator. Perkenalkan, nama saya Zanuba Syafqa Umaira dengan NIM 4022200223. Saya memiliki job desk sebagai presentator. Baik, langsung saja teman-teman, mari simak presentasi dari kelompok kami. Komunikasi adalah bentuk kegiatan pemasaran yang paling terlihat atau terdengar. Beberapa orang akan mengatakan mengganggu, tetapi nilainya terbatas kecuali digunakan secara cerdas bersama dengan upaya pemasaran lainnya. Komunikasi harus dilihat lebih luas dari sekedar iklan media, hubungan masyarakat, media sosial, dan tenaga penjualan profesional. Ada banyak cara lain bagi bisnis jasa untuk berkomunikasi dengan pelanggan saat ini dan calon pelanggan, yang berkontribusi seperti lokasi dan suasana fasilitas penyampaian layanan, fitur desain perusahaan seperti penggunaan warna dan elemen grafis yang konsisten, penampilan dan perilaku karyawan, desain situs web. Pengembangan strategi komunikasi ada 5, yaitu who, what, who, where, dan when. Who yaitu siapa audiens sasaran kita. What, apa yang kita komunikasikan dan capai implementasi strategi komunikasi. How yaitu bagaimana cara kita mengkomunikasikan hal ini. Where, di mana kita mengkomunikasikan hal ini. Dan when, kapan komunikasi perlu dilakukan, mendefinisikan target audiens. 3 target sasaran luas yaitu ada 3, prospek, pengguna, dan karyawan. Menentukan tujuan komunikasi layanan. Tujuan komunikasi layanan strategis. Perusahaan menggunakan komunikasi pemasaran untuk membujuk pelanggan sasaran bahwa produk layanan mereka menawarkan solusi terbaik untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tersebut relatif terhadap penawaran perusahaan pesaing. Komunikasi pemasaran digunakan untuk meyakinkan calon pelanggan dan pelanggan saat ini tentang kinerja unggul perusahaan secara keseluruhan. Tujuan komunikasi layanan taktis. Tujuannya ialah untuk membentuk keyakinan dan sikap pelanggan menjadi satu dari 3 tahap, yaitu tahap pra-pembelian, tahap pertemuan layanan, dan tahap pasca pertemuan. Dengan model AIDA, yaitu awareness, interest, desire, and action. Target komunikasi dimulai dari secara luas, kemudian dipersempit kepada yang benar-benar butuh, akan tetapi terfokus pada yang memiliki volume tingkat tinggi. Promosikan isyarat nyata untuk mengkomunikasikan kualitas. Yang pertama, menambah nilai melalui konten komunikasi. Yang kedua, memfasilitasi keterlibatan pelanggan dalam produk jasa. Yang ketiga, mempromosikan kontribusi personal layanan dan operasi di belakang panggung. Yang terakhir, merangsang dan menggeser permintaan untuk mencocokkan kapasitas. Membuat komunikasi layanan yang efektif pesan. Masalahnya, intangibilitas menciptakan 4 masalah bagi pemasar yang ingin mempromosikannya, antara lain sebagai berikut. 1. Abstrak.
2. Keumuman, 3. Non-searchability, 4. Mental infallibility. Selanjutnya, mengatasi masalah intangibility. Yang pertama, isyarat nyata. Strategi-strategi yang umumnya digunakan dalam periklanan yang mencakup penggunaan petunjuk-petunjuk nyata jika memungkinkan, dengan menyajikan informasi yang jelas dan menarik, serta menghasilkan kesan yang kuat dan jelas bagi para audiens. Yang kedua, gunakan metafora. Tujuan perusahaan menciptakan metafora yang bersifat nyata adalah untuk membantu mengkomunikasikan manfaat dari penawaran layanan mereka dan untuk menekankan poin kunci diferensiasi. Pendekatan ini biasanya digunakan untuk memasarkan produk yang sangat tidak berbeda. Pemasaran berlangsung sangat hemat biaya pada tahap pasca pertemuan, seperti mendorong pelanggan untuk kembali lagi ke tempat tersebut dan merekomendasikan tempat tersebut kepada keluarga mereka. Saluran komunikasi pemasaran jasa dapat dikategorikan menjadi 3 kategori besar. Yang pertama adalah saluran komunikasi pemasaran yang mencakup media tradisional dan saluran online. Yang kedua adalah saluran penyampaian layanan, dan yang ketiga adalah pesan yang berasal dari luar organisasi. 3 sumber asal. Keputusan waktu pemasaran jasa komunikasi memahami kapan komunikasi harus dilakukan dengan cara menetapkan anggaran untuk program layanan komunikasi dan cara mengevaluasi program ini. Contoh, minyak goreng, gula, kue kering, kurma, dan sirup dengan merek Marjan akan sangat dipromosikan dalam 2-1 bulan menjelang Ramadan, karena seringkali setengah dari penjualan tahunan akan terjadi pada saat itu. Media promosinya bisa di media sosial seperti Facebook, TikTok, Instagram, atau bahkan poster untuk memperkenalkan nama toko dan produk yang mereka jual. Keputusan anggaran dan evaluasi program. Sebagian besar perusahaan jasa akan mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk komunikasi pemasaran jasa selama mereka yakin hal itu akan meningkatkan penjualan. Namun, pengeluaran komunikasi sulit diprediksi dan menetapkan anggaran merupakan salah satu keputusan tersulit yang harus diambil. Dalam hal ini, perusahaan jasa menggunakan sejumlah metode untuk menentukan anggaran komunikasi. Nah, metode ini mengeluarkan 3 langkah. Yang pertama, menentukan tujuan komunikasi di sepanjang corong komunikasi pemasaran layanan. Yang kedua, menentukan tugas yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, memperkirakan biaya program. Isu etika dan privasi konsumen pada PT Komunikasi berfokus pada cara menjangkau, membujuk, dan mengelola perilaku prospek pelanggan. Perusahaan juga perlu mempertimbangkan masalah etika dan privasi yang terkait dengan komunikasi, terutama karena beberapa aspek pemasaran mudah disalahgunakan. Fakta bahwa pelanggan sering merasa sulit untuk mengevaluasi pelayanan membuat mereka lebih bergantung pada komunikasi pemasaran untuk mendapatkan informasi dan nasihat. Peran desain perusahaan. Desain korporat sangat penting bagi perusahaan yang beroperasi di pasar yang kompetitif, di mana perlu menonjol dari kerumunan agar dapat langsung dikenali di lokasi yang berbeda. Banyak perusahaan jasa menggunakan tampilan visual yang terpadu dan khas untuk semua elemen nyata untuk memfasilitasi pengenalan dan memperkuat citra merek yang diinginkan. Komunikasi pemasaran terpadu. Tugas komunikasi yang dihadapi pemasar jasa meliputi penekanan petunjuk nyata untuk jasa yang sulit dievaluasi, mengklarifikasi sifat dan urutan kinerja jasa, menyoroti kinerja personal kontak pelanggan, dan mendidik pelanggan tentang cara berpartisipasi secara efektif dalam penyampaian jasa. Baik teman-teman, kurang lebih begitu penjelasan singkat dari kami mengenai materi Service Marketing Communications. Terima kasih telah menyimak presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.